sebelum kita mulai ya, bagaimana caranya yang di belakang maju-maju saja di depan. Baik, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan semesta alam, Tuhan yang tiada berbapa dan tiada pula beranak. Selawat serta salam pada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa menjadi panutan yang baik bagi kita semua dan menjadi penutup para nabi. Ya, saya di hadapan kawan-kawan sekalian sekedar pengantar untuk masuk di kajian kemerdekaan manusia dan keharusan universalnya, dan tentunya ini sebuah materi yang terkandung dalam NDP, yaitu bab 3. Tentunya materi ini juga tidak lazim lagi bagi kawan-kawan sekalian. Di basic training kawan-kawan sudah dapatkan kemerdekaan dan keharusan universal. Untuk merefresh kembali pemahaman kawan-kawan tentang kemerdekaan dan keharusan universal, ada yang ingin berkomentar? Jadi di sini kita tidak lagi berbicara masalah kemerdekaan saja ya, bagaimana itu kemerdekaan ya terkait dengan kemerdekaan Indonesia, tapi di sini nantinya kita membahas bagaimana peleburan antara garis ketuhanan dan garis kemanusiaan, seperti itu. Ada yang berkomentar? Ada yang tahu bab sebelumnya ini di NDP? Sebelum ini kemerdekaan dan keharusan universal. Apa? Kajian sejarah Islam. Sudah pernah kajian NDP sebelumnya? Bukan itu. Ada yang tahu? Ini kan materi ini kemerdekaan dan keharusan universal ini materi NDP sebenarnya bab 3. Tapi ya mungkin ya instruksi dari senior itu bukan kajian NDP ya, tapi ini spesifik ke kemerdekaan manusia dan keharusan universal. Apa itu kemerdekaan? Di basic training kemarin ya, kebebasan. Selain kebebasan atau cuma itu? Sepakat dengan itu? Yang lain? Kebebasannya? Kalau kebebasan dari kata bebas, artinya yang namanya bebas itu otomatis tidak terikat dengan sebuah peraturan atau konsekuensi. Berarti ya apapun yang ingin kita lakukan, ya tidak syarat akan nilai. Ya tidak bisa dinilai apa kebenaran atau salah. Karena kenapa? Bebas, ya tidak terikat dengan aturan. Tidak ada konsekuensi. Ya mau benar atau salah ya. Ada yang lain selain kebebasan? Kalau saya tidak sepakat dengan itu. Kalau dikatakan bebas ya, kenapa masih ada yang namanya sebuah aturan? Kalau dikatakan bebas. Iya. Kita siap melakukan segala sesuatu, kemudian kita tahu dan siap untuk menerima konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Siap untuk menerima konsekuensi ya. Berikannya.
yang namanya kemerdekaan itu, definisi kemerdekaan itu bukan bebas, tapi hendak untuk memilih. Sepakat dengan itu? Hendak untuk memilih. Ya, kalau ada yang tidak sepakat karena berhubung juga Rekanda Hansa sudah hadir di depan kita untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada Rekanda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian wasyukurillah salatan wassalaman ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada sore ini saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat dalam berproses menuju pada perjuangan. Karena hidup ini, hidup manusia itu harus dinamis dan bergerak. Nah, gerak perubahan dalam diri manusia, maka itu adalah esensi dari fitrah manusia yang suka gerak dan dinamis. Kalau ada manusia yang suka ketenangan, maka tidak ada perbedaannya antara dia dengan binatang. Ketika ada sosok manusia yang suka diam, yang suka menyenangkan diri pada keterdiaman, maka dia tidak ada bedanya dengan sesuatu hal yang tidak berpikir. Yang suka pada ketenangan hanyalah binatang, yang suka pada ketenangan hanyalah hewan dan tumbuhan. Tetapi manusia itu selalu berjuang menuju kepada titik yang lebih puncak, karena manusia itu selalu mencari titik yang derajat yang lebih tinggi. Tentu itu harus melalui dengan proses. Salawat serta salam kepada junjungan agung atau disebut sebagai kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai pelopor peradaban yang membawa kitab perjuangan, dan sengaja memang di basic training oleh Tuhan pada saat masa kecilnya di Saudi Arabia, dan yang kedua mengambil L2-nya di saat turunnya wahyu di Gua Hira, dan mengambil L3-nya pada saat hijrah ke Madinah. Itu adalah sinar kalian dalam perjuangan. Pada kesempatan ini saya diharapkan oleh senior kalian membawakan materi bab 3 NDP HMI. Lagi-lagi bahwa NDP nilai-nilai dasar perjuangan merupakan kerangka yang telah ditawarkan oleh Profesor Nurholis Majid, kakanda kita di Himpunan Mahasiswa Islam, bagaimana memahami kitab suci Al-Quran yang 30 juz, 114 surah dan 6.666 ayat. Dan ada yang mengatakan 6.600, ada yang mengatakan 6.000, ada yang juga mengatakan 6.360 dan lain sebagainya. Tapi itu hanya persoalan cara menghitungnya saja, semuanya terkalkulasi dalam 30 juz Al-Quran. Nah, dari beberapa para pengkaji Islam sebelum adanya NDP HMI, baik itu di Timur Tengah seperti yang dikritik misalnya Cak Nur dalam bukunya Hasan Al-Banna, Majmu' Risalah Hasan Al-Banna, dikritik karena memberikan solusi kepada setiap problematika umat dengan pendekatan Al-Quran tetapi bersifat apologi. Jelas kembali kepada Al-Quran dan hadis, bagus caranya memberikan solusi, tetapi tidak jelas kerangkanya kita harus mulai dari mana. Itu yang dikritik dari Timur Tengah. Adapun yang dikritik Cak Nur sebelum datangnya NDP HMI, itu bukunya Cokro Islam dan Sosialis. Cokro adalah pejuang sekitar 1920-an yang sebelum Indonesia diproklamirkan merdeka. Islam sudah dipelajari sebelumnya, tetapi Cak Nur mengatakan itu bersifat apologi. Nah, pertanyaan kemudian setelah perjalanan Cak Nur jauh dari Amerika Serikat, kemudian hijrah ke Timur Tengah dari sekitar 8 negara, dimulai dari Istanbul, ibu kota dari Turki, kemudian sampai ke Saudi Arabia, mengkaji kitab suci Al-Quran dengan pendekatan berbagai bahasa. Ya, kemudian dia coret-coret Al-Quran itu,
dia pahami maknanya sehingga menyimpulkan bahwa memahami kitab suci Al-Quran ya, cukup dengan 7 pendekatan. Ada yang tahu bab NDPH ini apa saja? Ya. Bab NDPH ini, ya, ada yang mengerti? Panilai data perjuangan NDP. Nah, NDP ini berangkat dari Al-Quran. Nah, Al-Quran ini yang terdiri dari 30 juz, 114 surah. 14 surah, kemudian 1666 ayat. Secara perhitungan normalnya kalau malah masuk dalam satu ayat itu 1666. Nah, karena dipahami, secara saya ini memahami bahwa kita perjuangan kita asas himpunan mahasiswa Islam di atas itu adalah asas Islam. Kita ini HMI itu asasnya Islam, asas Islam. Nah, tentu ketika asas Islam maka rujukan kita pun yang terpenting adalah Al-Quran dan hadis atau sunnah. Ya, sunnah yang karena dilakukan Nabi misalnya, yang karena ditentukan Nabi kemudian ditulis dalam teks, itulah yang dikatakan hadis. Nah, inilah yang dikatakan nanti Islam itu sesuai dengan zaman Muhammad, ya, sesuai dengan zaman. Islam sesuai dengan zaman dan waktu dan tempat semuanya ini. Nah, Sinul Hari kemudian melihat potensi yang harus kita kembangkan di ini. Mengingat beberapa hari berdiri. Nah, ini salah satu yang ini sudah bisa masuk jadi bab 3. Bab 3. NDP NDP bab 3 itu kalian pasti dapat kalau di yang 1. Nanti yang kedua ada kajian khusus dari bab 1, 2, 3 sampai 7. Tetapi di LK1 yang pernah kalian lewat itu bab 3. Kemudian bab 1, bab 2 dan di bab 4 itu masuk dalam dialog kebenaran. Dialog kebenaran karena bab 1 dasar kepercayaan, kedua pengertian dasar tentang kemanusiaan, dan ketiga yang keempat ketuhanan yang maha esa sebagai kemanusiaan. Jadi ada 3 bab yang digabung karena hampir mirip di situ. Karena di situ bahasanya Tuhan, manusia, alam itu. Ya. Nanti di bab 3 beda pembahasannya. Setelah dialog kemudian masuk esensi. Esensi bukanlah bagian dari pembahasan NDP. Esensi ajaran Islam adalah penistaan fikir dari dialog kebenaran. Ketika belum tuntas dialognya menyempurnakan penelitiannya setelah pembongkaran dan pengumpulan, tapi pengisiannya belum tuntas, maka esensi yang harus ada. Nah, itu pun yang kemarin saya bawa dari Kuba, sebenarnya dari telepon tidak enak juga. Sekarang kita sudah menunggu generasi materi. Seharusnya sudah saya juga lagi masuk saya untuk mengalami. Makanya selalu saya turun untuk mengambil kepada rumah seperti kalian ya, makanya skripsi saya harus saya kerja sudah 1 tahun lebih itu juga. Memang kita berarti itu kan memang kita punya tanggung jawab dan besar. Apalagi sekarang bulan-bulan Rajab, ya tentu saya harus banyak menggunakan masker untuk berpuasa bulan Rajab. Dan itu sunnah Nabi. Ya orang Indonesia yang berkonsentrasi di materi ini ya, harus saya katakan. Karena yang kita ceritakan di NDP itu Al-Quran. Al-Quran kita kaji. Jadi pengkajian NDP hari ini itu adalah 30 juz Al-Quran kita kaji. Hanya Nur memberikan pendekatan supaya cepat pengkajiannya secepat itu. Yang pertama, jangan berkait dengan itu orang seperti itu. Itu metodologi yang dilakukan Nur. Maka inilah yang dikatakan di Banton, dia ambil teksnya di Australia, kemudian dikatakan
Islam Indonesia yang memang relevan sekali menunjukkannya pemikiran hari ini. Jadi tokoh hari ini bertugas ke Islam Indonesia. Tokoh rujukan yang paling utama adalah Syekh Nur. Senior kita di WNI yang kedua Ahmad Wahid, yang ketiga Syekh Haji. Itu senior haji semua. Yang sudah 40 tahun lebih cara berpikirnya. Ya, 40 tahun yang hilang di 1970-an dikatakan Syekh Nur itu kafir, dikatakan Syekh Nur itu cara berpikirnya sesat, berbahaya di Indonesia. Apalagi Ahmad Wahid dalam bukunya pergolakan pemikiran Islam dan Ahmad Wahid kemudian diperparah karena disusun oleh Tuhan Effendi kata pengantarnya. Semuanya itu pikir-pikir sesat. 1970-an itu paradigma beberapa penelitian juga dan saya ini termasuk ini pada saat itu langsung berhentikan bukunya Ahmad Wahid dari peredarannya karena dinyatakan berbahaya, menyesatkan umat. Toh ternyata 40 tahun setelah bergulirnya seperti bola pingpong yang terus bergulir terus menerus cara berpikirnya Ahmad Wahid, Johannes Effendi dan Syekh Nur dimulai 1972 keempat. Proyek dari tahun ini ternyata 2014 ini adalah momentum mengkaji itu karena tahun 2000 mulai dari tahun 2000 sampai 2014 ini pengkaji barat itu menghadap ke Islam Indonesia, menghadap ke Indonesia untuk mengkaji. Karena kenapa? Kajian Islam Indonesia adalah kajian yang menawarkan kajian yang sangat seksi. Karena seluruh dunia negara sebetulnya yang memiliki penduduk yang paling banyak di Indonesia, yang memiliki agama yang hidup bersama di Indonesia. Di negara lain paling cuma 1-2 agama, tapi Indonesia ini banyak sekali agama. Mulai dari yang cuma diakui sampai yang tidak diakui. Mulai dari Nabi Muhammad sebagai nabi terakhirnya sampai kepada Ahmadiyah, itu ada semua di Indonesia. Tetapi hari ini tak disebut. Artinya keislaman, kajian keislaman Indonesia sangat menjanjikan. Di mana toleransi, pluralisme, liberalisme itu ada semua. Itu pusat kejadian di Indonesia. Nah ternyata 40 tahun yang sudah dikatakan pemikir-pemikir hari ini pemikir sesat, ternyata hari ini adalah kajian yang berwajib di seluruh dunia. Dan terutama misalnya Greg Barton, kemudian ada lagi pemikir barat yang lain yang suruh bersikap itu banyak sekali bersikap ke Indonesia mengkaji pemikiran ini. Termasuk misalnya Fathur Rahman pernah mengkaji Islam Indonesia. Nah inilah yang saya angkat di skripsi saya tentang kajian pemikiran Islam kontemporer, yaitu kajian tentang liberalisme. Nah inilah yang sampai hari ini wajar ketika belum selesai, bukan karena kesulitan saja, tetapi kehati-hatian saya dalam menulis, karena ini kerja di dunia. Jelas pendekatan diri saya mempatkan NDPH ini sebagai kajian skripsi. Karena saya anggap bahwa nanti di meja skripsi, saya yakin bahwa ini ilmiah karena harus melewati beberapa tahap. Mulai dari ujian proposal, ujian penelitian dan sebagainya sampai kepada pengujian. Nah itu menjadi kesempatan. Saya maunya pada saya ini seperti itu, ya produktif. Makanya waktu saya FJ Pos Jogja 2 bulan yang lalu di Jogja itu, saya mendatangi silsilah berdiskusi tentang NDPH ini yang memang mengambil skripsi dan tesisnya itu NDPH ini memang entah itu NDP bab 5 individu dan masyarakat itu kebanyakan saya lihat di sana. Individu dan masyarakat diambil. Kemudian kajian bab 6 NDPH ini kaitan sosial dan tidak sosial itu sangat relevan sekali dengan rujukan itu. Apalagi fakultas dakwah itu sangat hebat. Jangan cuma berceramah dengan lisan saja. Itu di lisan itu apa yang sudah disampaikan itu sudah terlewat. Tapi cobalah merintis cara berdakwah melalui tulisan itu menjanjikan. Selain amalnya yang selalu bergulir ketika orang membacanya, juga budi-budiman itu akan berkumpul masalah buku itu kemudian buat dikaji. Semakin banyak yang terlihat itu semakin menjanjikan. Karena cukup dulu saya berpikir maka uang itu akan mengalir sendiri. Tapi bukan itu prioritas, itu adalah percikan dari perjuangan. Nah, dari kejadian inilah kemudian apa sih pentingnya Syekh Nur menawarkan bab 3 NDPH ini tentang kemerdekaan manusia dan kebebasan universal. Kemerdekaan manusia
tentunya di sini pembahasannya adalah bagaimana pilihan-pilihan manusia. Apakah manusia memiliki pilihan? Ya kenapa harus ya dibahas manusia? Karena poin pertama pembahasan dalam Al-Quran adalah Tuhan. Adalah Tuhan. Kemudian manusia. Coba al-insan, an-nas, dan al-basar. Semuanya ini merujuk kepada manusia. Al-insan itu disebutkan dalam Al-Quran itu sebanyak 240 kali. Kemudian an-nas, al-insan itu sebanyak 65 kali. Nanti di al-nas itu 240 kali. An-nas 240 kali. Ini 65. Al-basar itu 27 kali. Semuanya ini yang inti poin dari kitab suci Al-Quran yang membahas tentang manusia ini 3. Meskipun nanti rentetannya dari an-nas ada unasi, ada rentetan dalam Arabnya itu semua ada unasi, unsi itu ada. Itu juga membicarakan tentang manusia. Tetapi pokoknya dalam kitab suci Al-Quran itu tentang manusia ini 3. Nah, inilah yang kemudian digagas oleh Aisyah binti Sati. Aisyah binti Sati mengatakan bahwa itu dalam bukunya manusia dalam perspektif Al-Quran. Manusia dalam perspektif Al-Quran. Dikatakan bahwa pembahasan manusia itu ada dalam kitab suci Al-Quran, tapi dari 3 ini. Meskipun di sini nanti banyak pembahasan, banyak penjelasannya. Nah, referensi perhitungan ini itu dikutip oleh Al-Sari Akmal Faridan. Al-Sari Akmal Faridan. Itu dalam bukunya sudah pernah baca saya matematika. Nah, buku seperti ini yang saya harus kalian baca gitu. Karena ini buku-buku yang membahas tentang NDPH ini penyebarannya. Islam mazhab ini. Nah, kalau kajian-kajian itu nanti bagus dipahami ketika berhadapan langsung dengan pengkajinya, berhadapan langsung dengan buku yang benar. Nah, kalau saya di kemerdekaan manusia memang pertama kali saya memilih di NDP ini, membawakan NDP HMI di antara 7 bab itu, saya pilih bab ketiga ini. Karena bab ketiga NDP HMI mengharuskan kita mempelajari NDP bab sebelumnya dan mempelajari NDP bab setelahnya. Itulah konsekuensi ketika memilih bab 3 NDP. Karena ini nanti melakukannya antara sejauh mana manusia memilih, sejauh mana manusia bertindak, dan apakah ada tantangan Tuhan dalam tindakan manusia itu. Jadi kita mencoba memaksa garis kemanusiaan dihubungkan dengan garis ketuhanan. Itu bab 3 JPH ini. Sejauh mana titik-titik dan garis kemanusiaan itu bisa bertindak, dan sejauh mana intervensi Tuhan terhadap manusia. Itu yang masih diluruskan di bab 3 JPH ini. Walaupun ada intervensi Tuhan terhadap manusia, sampai di mana? Kalaupun tidak ada, ya bagaimana penjabarannya? Nah, itu akan lebih mudah ketika kajian yang berulang-ulang kali. Beda kalau mata pelajaran, mata kuliah itu ketika kita tidak ikuti disuruh membaca bukunya, kemudian sama menjalankan sedikit atau minimal membaca bukunya, jauh lebih banyak gagasan yang kita temukan daripada dosen yang menyampaikan.
tahun yang lalu kemudian jadi dosen di sini, nah, itu kan yang disampaikan sampai hari ini. Jauh lebih berkembang ketika Anda membaca buku karena apalagi dalam pendekatan kontemporer itu yang dibutuhkan hari ini. Ya banyak yang waktu saya masih muda begitu, banyak yang sudah 26 tahun yang sedang jadi dosen itu terus disampaikan sampai hari ini. Saya kan ketinggalan Islam saja. Banyak Islam tidak mampu berkompetisi. Nah, saya sampaikan dalam bukunya Islam Sebuah ini itu di bab 3 halaman 69 itu dijelaskan ini bahwa ini kan 65 kenapa kemudian itu di Al-Basar. Al-Basar ini kan manusia ini dari biologi. Manusia itu dari biologisnya, kemudian anak kenapa banyak sekali? Ternyata di sini dari sosial. Nah, hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan yang lainnya. Kemudian al-insan ini amanah, makhluk amanah. Nah, titik tekannya manusia di bab 3 ini itu sesungguhnya di amanah. Jadi amanah apa yang di bab 3 itu kan melihatnya itu titik tekannya di kajian tentang amanah itu. Karena nanti kajian tentang anaknya banyak, nanti ketika kalian masuk di materi individu dan masyarakat sampai ke kajian sosial dan kajian ekonomi, itu Anda akan temukan itu banyak kajian-kajian tentang anaknya. Kemudian biologisnya, ya, biologis. Manusia tidak diukur dari sini. Jadi kajian ini tidak terlalu banyak di biologisnya manusia. Karena kenapa? Manusia tidak diukur dari biologisnya. Jadi Tuhan yang mengatakan bahwa saya tidak melihat asalnya, saya tidak melihat kulitnya, saya tidak melihat apapun dan dari mana asalnya, tapi cuma keimanan dan ketakwaannya. Jadi alangkah Tuhan yang melihat manusia secara proporsi. Tidak dinilai manusia mana yang sempurna telinganya, mana yang hilang telinganya satu. Tuhan tidak melihat itu. Yang mau hilang telinganya satu, kalau dia beriman kepada Tuhan, dia di hadapan Tuhan. Yang sempurna telinganya dua, tapi ya pas dengan materi dan dosanya. Jangankan masuk dari telinga kanan kemudian keluar dari telinga kiri. Lewat telinga kanan kemudian terpaksa juga di telinga kanan. Telinga itu apa? Dia sempurna seperti itu, telinganya tapi ya, apa ya? Tidak memaksimalkan itu, anugerah Tuhan. Tapi dia orang hanya sampai pendengaran yang bagus, tetapi beriman kepada Tuhan, kemudian menjalankan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia, Tuhan dan manusia itu bagus. Nah disitulah keadilan Tuhan. Nah alangkah bahayanya seandainya Tuhan melihat manusia dari biologisnya, wah ini bahaya. Berarti kan pasti berkomplain semua orang yang gitu. Pasti komplain semua, pasti demonstrasi orang yang gitu. Pasti komplain semua orang yang gitu. Pasti komplain semua manusia yang kaya di dunia misalnya. Ya Tuhan, kenapa penciptaan saya kaya di dunia misalnya? Kenapa ini? Kenapa tidak mendengar? Kenapa asal? Nah, Tuhan justru mengangkat itu. Justru posisi keadilan Tuhannya di situ. Tuhan mengatakan saya tidak menilai dari sisi ini. Ya, makanya dari sini hanya 27 kali doang dalam Al-Quran. Hanya 27 kali disebut. Hanya untuk mengingatkan saja bahwa kan, ya manusia juga makhluk biologis. Berarti karena manusia makhluk biologis, dia makhluk nyata. Kalau dia makhluk nyata, dia makhluk bermateri. Kalau dia makhluk bermateri, berarti dia harus bekerja untuk mendapatkan materi, melanjutkan kehidupannya. Itu penting. Tapi kalau ini hanya untuk pindah dari masjid ke masjid, kemudian meninggalkan semua anak-anak, meninggalkan semua istri, meninggalkan semua amal yang lain, meninggalkan semua karbau di sana, kemudian terburu, ya masuk ke pagarnya, kemudian masuk semua tadinya itu berbahaya. Meskipun baru bisa beribadah kepada Tuhan, Tuhan mengatakan ini tidak seperti itu cara dalam beribadah. Ibadah itu bukan untuk saya, tapi ibadah itu ya untuk sekeliling kamu. Ibadah kepada Tuhan itu bukan untuk kepada Tuhan. Itu karena orang beribadah dan tidak beribadah, Tuhan tetap Tuhan. Tidak pernah Tuhan mengatakan firman saja jadi Tuhan.
Orang mau maksiat kiri kanan, mau maksiat semuanya itu adalah Tuhan. Tapi agama hadir bagaimana menjadi pemimpin supaya manusia mengenal dirinya sebagai manusia dan mengenal dirinya sebagai manusia. Itu pemimpin itu kayak kebaikan manusia sendiri. Nah, disinilah letak kehendak dan kebaikan Tuhan karena melihat manusia secara proporsional. Dia tidak melihat dari biologis. Nah, adapun misalnya anaknya ini adalah kebaikan manusia yang perlu untuk ditingkatkan. Kenapa? Karena ini. Kalau misalnya Profesor Prasetyo, meskipun memang kontroversi dalam berpikirnya, mau tidak mau dia sebagai tokoh Islam pembaharu. Tokoh Islam pembaharu sebelum Cak Nur sempat menjadi rektor UI Syarif dari Jakarta, di mana